Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami tetap berharap kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Yang jadi renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat renungan ini merupakan perjalanan seorang Paulus ketika dia berada di Filipi untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali ketika kita berbicara soal pelayanan, seringkali berbicara soal kesempatan untuk bersekutu, seringkali ketika kita juga berbicara soal bersaksi kepada dunia, kita justru cenderung merasa diri kita tidak memiliki waktu luang. Mungkin karena kita seorang pekerja keras, atau memang karena terikat dengan pekerjaan, terikat dengan keluarga, memiliki anak yang kecil, atau alasan-alasan yang lainnya. Atau ada juga yang merasa bahwa dia seorang yang tidak pantas karena dia seorang pebisnis, seseorang yang melakukan perdagangan satu dengan yang lain. Dia justru merasa bahwa tidaklah layak seseorang untuk memberitakan firman dengan keadaan itu. Renungan kita hari ini mengenai seorang wanita yang dijumpai, perempuan yang berjumpa dengan Paulus di Filipi. Perempuan ini berasal dari Tiatira. Sebenarnya perempuan ini, Lydia namanya, merupakan seorang businesswoman atau seorang pebisnis perempuan. Ia merupakan seorang agen kain yang dia tenun berasal dari Tiatira. Kemungkinan besar perempuan ini dikenal dengan sebutan penjual kain ungu, karena ia juga mengatur penjualan produk bulu domba yang sudah terkenal kualitas celupannya. Bahan renungan kita hari ini menarik karena hidup sebagai perempuan yang dikenal sebagai businesswoman tidak membuat Lydia tumbuh menjadi seorang yang licik. Membuat dia merasa dirinya tidak punya waktu untuk keluarga, atau menganggap dirinya lebih penting daripada yang lain. Atau Lydia ingin menang sendiri dan tidak peduli terhadap Tuhan. Tetapi sebaliknya, Paulus mencatatkan nama Lydia di surat ini sebagai salah satu perempuan yang bijak yang mengejar Tuhan dan patut diteladani. Ada dua hal yang bisa kita renungkan dan kita pelajari dari perempuan bijak ini. Yang pertama, bahwa Lydia memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Lydia dicatatkan dalam Alkitab didukung juga dengan citra dirinya yang baik karena ia menunjukkan bahwa dirinya adalah perempuan yang berkenan di hati Tuhan. Lydia memilih untuk taat kepada idenya Tuhan, cara berpikirnya Tuhan, yaitu dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan juga Lydia memilih bukan hanya sekedar mengenal siapa itu Kristus dan ajaran-ajarannya, tapi dia betul-betul menyerahkan dirinya untuk memulai hidup yang baru dengan melakukan pembaptisan, dengan memberi dirinya supaya dibaptis. Bukan hanya dirinya,
dia juga berkomitmen agar seluruh keluarganya juga memberi dirinya untuk bertobat. Yang kedua, menarik Lydia ini memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh. Setelah dia dibaptis, setelah dia mendapatkan pembaptisan, Lydia justru tidak merasa bahwa pembaptisan itu adalah sebuah langkah akhir dalam kehidupan imannya. Justru dia mengundang Paulus dan juga orang-orang yang di sekitarnya untuk bisa datang ke rumahnya. Dia merasa dan mungkin berpikir pada saat itu, jikalau pengajar dan pemberita Injil datang ke rumahnya, maka dia juga akan mendapatkan pengajaran yang lebih lagi. Sebab pertumbuhan rohani seseorang dipengaruhi oleh seberapa rindu ia mengenal, menggali, serta melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidupnya setiap hari. Jadi Lydia mengundang Paulus secara khusus agar datang ke rumahnya bukan hanya untuk makan dan tinggal, tapi dia sangat rindu firman Tuhan diajarkan lebih dan lebih lagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Lydia tidak menjadikan pekerjaannya menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan imannya. Justru keseriusan Lydia dalam mengerjakan pekerjaannya juga terlihat dari keseriusannya untuk beriman kepada Tuhan. Mengalami pertumbuhan dan kepenuhan Kristus itu merupakan sebuah kerinduan yang ada dalam diri Lydia. Dan jikalau seseorang tidak mau mengejar sebuah pertumbuhan itu, pilihannya lainnya adalah kematian rohani. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini janganlah jadikan kehidupan pekerjaan, keluarga, dan juga hal-hal duniawi jadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biarlah semakin hari kita semakin rindu akan firman-Nya, kita semakin rindu melakukan isi hati Tuhan, dan sungguh-sungguh dapat lebih bertumbuh sehingga berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.